Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mulai sesi pada pagi hari ini. Kita mau bawa persembahan di depan tahtanya yang kudus. Yang ini persembahan yang Tuhan suka. Persembahan yang hidup. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sebuah anugerah dan kehormatan bagi kami yang Engkau berikan, agar kami dapat mendekat, agar kami dapat memanggil-Mu Bapa yang terkasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami mau bawa dan kami mau persembahkan di bawah tahta-Mu yang kudus, sebab Engkau layak. Engkau kudus ya Tuhan. Engkau kudus. Bapa, biarlah hikmat-Mu tercurah atas kami pada pagi hari ini. Agar kasih-Mu menuntun jalan kami dan membawa kami kepada kemerdekaan yang sejati. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memperoleh pencerahan agar kami mengerti rancangan dan kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajar kami untuk mengerti, agar kami tunduk dan rela memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, agar Engkau dapat berekspresi, agar rencana dan rancangan-Mu dapat tergenapi di dalam kehidupan kami.
Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah Tuhan. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaran kami, dan Engkau yang telah menebus kehidupan kami, agar kami lepas dari kebinasaan. Engkau yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau pula yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami dapat Engkau perbaharui. Di atas kayu salib, Engkau telah menebus kami dari dosa. Di atas kayu salib, semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Di atas kayu salib, Engkau membuat hidup kami menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Dengan peristiwa salib, Engkau membuat hidup kami menjadi kuat. Darah yang kudus menyucikan kami dari dosa. Karena kasih-Mu telah memahkotai kami, dan cinta-Mu memenuhi hidup kami. Bahwa kami mengerti, Tuhan, akan arti kasih-Mu, Kristus. Hai putra putri Sion, hai putra putri Abraham, dengarkan kata-kata ayahmu. Dengarkan janji kasih-Nya. Tuhan akan menjadikan kita berkat. Jadi hitunglah bintang-bintang jika kita bisa. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Ia akan memberikan kita negeri ini. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi berkeliaran, tersesat, dan sendirian di malam hari. Sebab tidak ada apapun di bumi ini yang dapat membuat kita tertahan. Karena begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayap-Nya,
Ia akan membawa kita kembali pulang ke rumah Bapa. Kita tidak akan lagi mengembara seperti orang asing ke ujung bumi. Ia telah mengirimkan kita penyelamat. Ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Kita tidak punya gembala lain. Kita tidak ada tuan lain. Padang rumput hijau menunggu di Sion. Sekali lagi, Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali pulang ke rumah Bapa. Wahai anak-anak Israel, kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam hari. Tidak ada apapun di bumi ini yang bisa membuat kita bertahan. Tidak pula kedudukan, tidak pula harta dunia, tidak pula cinta terhadap dunia, tidak pula mimbar pelayanan, tidak pula keluarga, tidak pula kesukaan. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayapnya, Ia akan membawa kita semua pulang ke rumah Bapa. Jadi, kita berdoa untuk perdamaian. Ketika kita melihat kepada timur, karena matahari terbit secara tiba-tiba dan ganas. Setiap nabi dan imam dan raja di kota akan melihat Dia yang telah mereka tikam. Kita akan meratapi Dia yang telah kita kecewakan. Tetapi jangan takut, hai putri-putri Sion atau putra-putra Abraham. Ia telah membasuh kita dengan air dan darah. Ia telah mempersembahkan anak domba. Meski dosa kita merah seperti kirmisi, kita dibuatnya akan lebih putih dari salju. Ia selalu bersama kita. Ia tidak akan pernah melepaskan. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita pulang kembali. Wahai
anak-anak Yerusalem baru. Kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam yang kelam. Tidak ada apapun yang dapat membuat kita terikat di bumi ini. Adonai Elohim, Adonai Ehad, Ia akan mengumpulkan kita di bawah sayapnya. Ia akan membawa kita semua pulang. Ia akan membawa kita semua kembali ke rumah lagi. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Berpeganglah pada sumpah dan janjinya kepada Bapak kita Abraham. Semenjak kita menerima Roh Kudus dan karya keselamatannya, di dalam Dia kita juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Dan juga ketika kita percaya, kita telah dimateraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Sehingga Roh Kudus telah menjadi jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita miliknya untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus akan ada bersama-sama dengan kita sampai hari penyelamatan tiba. Di mana Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati naik ke surga, dan yang akan kembali menjemput Bapak, Ibu, dan saya. Di bawah kepak sayapnya, Dia akan mengumpulkan kita dan membawa kita pulang kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, walau demikian, Roh Kudus masih dapat meninggalkan kita ketika kita mendukakan Roh Kudus, kemudian menghujatnya. Penghujatan bukan hanya berkata-kata dengan kasar ataupun tidak hormat, tetapi merendahkan karya keselamatan, tidak menganggapnya ada bersama-sama dengan kita.
menolak mengakui apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Terus menerus mendukakan roh dan hidup dipimpin di bawah kuasa daging, hidup mengenyangkan ego dan lain sebagainya. Itu jugalah yang dapat membuat api Roh Kudus padam, dingin, dan kemudian meninggalkan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita sering sekali melukai hati pribadi yang begitu lembut dengan kita? Akankah kita akan terus-menerus menyakiti perasaannya dengan sikap kita? Dengan tidak menjaga hidup dalam kekudusan, dengan tidak menjaga agar perkataan kita tetap kudus, membiarkan pikiran liar, membuat pikiran kita tidak kudus, atau mungkin sikap hati dan cara kita memandang yang kudus. Yesus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setelah kita semua ditebus dengan darahnya yang mahal, dengan harga yang tidak sepantasnya untuk kita, tetapi Dia mau supaya kita menyadari bahwa kita adalah berharga di matanya. Kita adalah putra-putri Abraham yang mendapatkan juga janji-janjinya kepada nenek moyang kita, agar kita tidak lagi berkeliaran, hilang, dan sendirian di malam hari. Kita tidak akan lagi menjadi perantau di bumi dan diam di negeri orang asing. Roma 12 ayat 1 berkata, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita ini. Sebab Tuhan hendak mempergunakan kita sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi semua imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Memberikan diri kita sebagai rumah
bagi mereka yang berkelana, menjadi tempat bagi mereka yang tersesat, menjadi wadah bagi mereka yang terluka, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih itu memandang keluar karena Dia telah memberikan kepada kita matanya, hatinya, agar kita dapat melihat jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang dalam gelap, dan memberi diri menjadi rumah bagi mereka. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Persembahan apakah yang selayaknya senantiasa kita persembahkan sebagai korban syukur sehari-hari bagi Allah? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketika rencana Tuhan Allah menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa imam itu gagal, sehingga hanya suku Lewi sajalah yang layak menjadi bangsa imam. Sekarang anugerah itu diberikan kepada Bapak Ibu yang terkasih, dan juga diberikannya kepada saya. Terima itu, raih itu, pegang itu, jangan sia-siakan. Sebab Tuhan Allah sendiri yang berkata di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Melalui kematiannya lah Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Melalui kasih-Nya lah kita dibenarkan. Melalui kesaksiannya lah kita dipermuliakan. Dan kita menerima ahli waris jika kita rela menderita bersama-sama dengan Dia. Yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahanmu.
Tuhan kehendaki ialah persembahan yang hidup. Dan hidup itu ada di dalam Anak. Hidup yang sudah dimerdekakan. Hidup yang sudah dilayakan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan pengakuan tentang tubuh kita. Katakan bersama-sama di tempat Bapak Ibu masing-masing dengan suara yang keras. Saya gak mendengar suara Bapak Ibu, tapi Roh Kudus mendengar apa yang kita perkatakan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku telah ditebus, disucikan, dan dibenarkan oleh darah Yesus. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Aku tahu bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam aku. Roh Kudus yang aku peroleh dari Allah, dan bahwa aku bukan milikku sendiri, karena telah ditebus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya saya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Biarlah itu aku katakan, aku yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 2. Aku telah dicuci, tetapi karena aku hidup dalam terang Yesus, sama seperti Dia yang ada di dalam terang, maka aku beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan aku dari segala dosa. Aku telah dikuduskan dengan darah Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan aku, umatnya, dengan darahnya sendiri. Anggota-anggota tubuhku adalah senjata kebenaran, dan aku tidak menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi kuserahkan diriku untuk dipakai sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Maka aku serahkan anggota-anggota senjata kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Siapakah akan menggugat aku, orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan aku
Siapa yang menghukum aku? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi aku. Seperti tertulis dalam kitab Wahyu 12 ayat 11, aku juga mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksianku, karena aku tidak mengasihi nyawaku sampai ke dalam maut. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, yang digunakan untuk senjata kebenaran, yang diserahkan Tuhan untuk pelayanan dan kemuliaannya. Katakanlah kepadaku, demi Engkau yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang aku katakan di hadapanmu, demikianlah akan engkau lakukan kepadaku. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi firman akan melaksanakan apa yang engkau kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang engkau suruhkan kepadaku. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memiliki rancangan yang sekalipun kita lihat apa yang kita hadapi itu tidak baik saat ini, bagi Tuhan itu baik, agar kita dapat benar-benar menghargai anugerah, agar kita dapat benar-benar menghargai karya salib. Bapak Ibu adalah orang-orang kesukaan Tuhan, anak-anak kesayangannya. Pada pagi hari ini, yang datang dengan membawa beban berat, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, Engkau dengar apa yang kami semua perkatakan, deklarasikan bersama-sama pada pagi hari ini. Bahwa tubuhku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh kami. Untuk itu, hamba-Mu berdoa bagi siapapun di antara umat pilihan-Mu pada saat ini yang datang dengan berbeban berat, kiranya Tuhan
yang memberikan kepadanya jalan keluar. Yang pada pagi hari ini datang dengan kelemahan-kelemahan tubuh, yang sakit pinggang. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sakit pinggang, di dalam nama Tuhan Yesus, semua otot-otot, pergelangan-pergelangan otot kembali pada bentuk dan posisi yang sempurna. Yang nafas sesak, jadilah enteng dalam nama Tuhan Yesus. Yang gatal-gatal, saya mendapatkan konfirmasi yang tubuhnya gatal-gatal pada pagi hari ini. Aku perkatakan dengan iman, hai virus, kuman dan bakteri, apapun bentuknya itu, jadilah tenang, agar tidak ada lagi ruam-ruam di bagian tubuh yang adalah milik Kristus, yang adalah kudus. Telinga yang suka berdengung-dengung, jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami telinganya suka berdengung-dengung, terbukalah, tersingkaplah, sehingga dapat dengan jelas sekali mendengar suara Tuhan. Yang datang dengan rasa kecewa, Tuhan yang memberi kelegaan. Tuhan yang memberi penghiburan. Ia yang mengutus roh-Nya yang kudus kepada kita sebagai roh penghibur dan roh penolong, roh yang keluar dari Bapa, yang menyimpan luka hati kepada suami, dari dalam hati yang paling dalam. Lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, dengan tidak lagi membangkit-bangkitkan atau mengingat-ingat kesalahan pasanganmu. Dengan demikian Bapamu disenangkan. Berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan kepada kami mata seperti mata-Mu, memandang jiwa-jiwa yang dalam gelap, jiwa-jiwa yang tersesat,
Bapa, kami mau berada dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu, dan melakukan perbuatannya yang besar. Serta memulihkan hati yang terluka. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah. Berbagi hidup dan milik kita bersama. Tuhan, jadikan hati ini seperti hati-Mu. Bapa, berikan kami hati seperti hati-Mu. Hati yang mengasihi, jadikan hidup kami kemah kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita berdiam diri sejenak dan dengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pribadi tiap pribadi. Ketika Tuhan membawa para murid keluar kota, ketika mereka di Britania, Tuhan mengangkat kedua belah tangannya dan memberkati para murid-muridnya. Setelah itu Tuhan naik ke surga. Langit menarik Dia, dan awan yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir memeluknya. Di rumah Bapa, Tuhan masih menjadi pendoa bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tuhan mau agar kita meneladani Dia. Mari kita berdoa syafaat untuk suami atau istri, orang tua atau anak, cucu dan menantu, menjadi pendoa syafaat untuk orang-orang kudus-Nya, untuk pemimpin-pemimpinmu, pemimpin di negaramu, atau siapapun orang asing yang Tuhan taruh di hatimu.
Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang tergabung di Zoom meeting pada pagi hari ini, dengan setiap persoalan mereka, beban-beban mereka. Engkau Tuhan yang membawa pembebasan bagi kami. Engkau yang melepaskan kami dari perangkap burung. Dan kami akan berjalan. Kami akan menginjak-injak anak singa dan ular naga. Sampar tidak akan menghampiri kemah kami. Dan penyakit tidak akan kena kepada kami. Karena Engkau mengajari kami agar kesukaan kami ialah firman-Mu, dan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Berbahagialah orang yang menderita karena nama Tuhan. Sebab penderitaan yang dialaminya saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan ia terima. Berbahagialah orang yang diam di dalam kemah kudusnya, sebab ia akan bertemu muka dengan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebab merekalah yang empunya bumi ini. Berbahagialah orang yang datang pada pagi hari ini dengan nama Tuhan Yesus. Sebab bukan karena perbuatan kita dibenarkan, tapi karena kasih-Nya kita dibenarkannya. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Bila apa yang kami terima pada pagi hari ini dimateraikan Roh Kudus di dalam hati kami dan pikiran kami, agar pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu Kristus yang boleh terekspresi di dalam jiwa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan apa yang kami dengar, apa yang kami dapat, dan apa yang kami rasakan
sepanjang sesi pada pagi hari ini. Dengan nama Tuhan Yesus. Saya berdoa agar siapapun yang keluar rumah pada hari ini, Tuhan akan bawa ke tempat tujuan, menjadi berkat, dan pulang ke rumah dengan selamat. Dan yang tidak keluar rumah pada hari ini, Tuhan akan menjadikan Bapak Ibu sebagai tiang doa bagi umat pilihan Allah. Tiba saatnya kita selesai, dan mari kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ini saya lepaskan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan keamanan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua ambang pintu pikiran kami, kedua ambang pintu hati kami, kedua ibu jari tangan dan kedua ibu jari kaki. Biar roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan persekutuannya indah, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Biarlah apa yang kita renungkan dan kita perkatakan pada pagi hari ini termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sudah selesai.